record. Silakan record, silakan on cam. Apa kabarnya Harwinda? Apa kabar Harwinda? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana rasanya mengerjakan tugas segepok-gepok? Tugasnya banyak ya? Sampai jam 3 malam Pak. Astagfirullahaladzim, kok bisa itu? Ya, lain kali kalau baru dapat tugas sama guru manapun, langsung kerjakan, dicicil ya, diangsur. Rania, how are you Rania? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Okay, good. Alhamdulillah. I'm glad. I'm so happy if you are happy. Abrar, how are you, Abrar? Yes, Pak. Are you good? Good, sir. Good. Lesnya sudah selesai apa masih les ini? Sudah selesai, Ustadz. Alhamdulillah. Okay. Baiklah. So, students, right now we are just going to discuss about the questions in daily test 2. Jadi untuk saat hari ini kita cuma ingin membahas soal-soal daily test 2, unit 2 ya. Silakan cam on. Yang baru datang silakan cam on ya. Kita akan share screen sebentar. Oke, di sini sudah ada. Masuk F5. Awal aja. Sebenarnya saya kasih soalnya yang ke kalian tuh dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video, tapi yang saya berikan untuk di Zoom sini itu yang dalam bentuk PowerPoint-nya ya. Jadi video itu sebenarnya dari PowerPoint ini. Nah, nggak usah pakai sound ya, pakai tah. Bentar kalau pakai sound saya anukan dulu soundnya. Saya tidak akan ngobrol karena kalau ngobrol ini feedback ya. Silakan di Oke. Mulai dari listening. Listening ini di sini ada 3. Listening di sini ada 3 soal ya. Soal yang dimaksud itu kalian akan diberikan 2 kali di dalam videonya. Kalian akan diberikan 2 kali pemutaran audio recordingnya. Nah, yang diminta di situ adalah kalian menganalisis dari obrolan. Kan ada setiap recording ada 2 obrolan, ada 2 kalimat atau 2 orang. Ada 2 dialog. Dialog yang pertama milik ayah, dialog kedua milik anak. Setiap listening, setiap soal pasti ada seperti itu. Nah, untuk nomor 1 itu ada topiknya. Topiknya getting up in the morning. Getting up in the morning artinya bangun di pagi hari. Nah, kalian dengarkan dulu sampai 2 kali. Setelah itu kalian analisa. Kalian analisa ayahnya setuju atau tidak setuju. Ya. Ayahnya itu setuju atau tidak setuju. Nah, setelah kalian analisa ya, lalu kalian pilih A atau B. Sudah dipilih, kalian tulis alasannya, the reason. Apa alasan ayahnya menyetujui? Kalau misalkan jawabannya menyetujui,
Kalau alasannya ayahnya tidak menyetujui, disagrees, when the father disagrees, so what are the reasons? Apa aja alasannya? Alasannya, menulis alasannya senangkap kalian. Kalian nangkapnya berapa persen dari listening itu? Kalau cuma dapat satu kalimat, ya kalimat. Kalau cuma dapat satu kata, ya satu kata. Tidak masalah. Yang penting alasannya tepat. Ya, alasannya sesuai, according to the father. Yang kedua, soal kedua, listening, sama. Nanti akan ada topik yang kedua ini bukan ya. Topiknya hanging out with friends. Topik yang kedua adalah berjalan-jalan dengan teman atau bergaul dengan teman. Jika kamu bergaul dengan teman, kan nanti ada dialog ayah dan anak ya kan ya. Nanti kamu disuruh menganalisis apa yang dikatakan anaknya. For the topic hanging out with friends, the son agrees atau disagrees. Anaknya itu nanti akan mengutarakan setuju atau tidak setuju. Istilahnya kesimpulan yang dia berikan itu dia setuju atau tidak setuju, agrees or disagrees. Terus diteruskan di sini. Kenapa kok tidak setuju? He doesn't like hanging out with those get into troubles because kenapa dia tidak setuju? Karena nanti ini kan ada awalnya, nanti ini sesuai dengan ada di audio. Kalimat ini ada di audio, kalian tinggal mengisi bagian yang hilang saja. Caranya bagaimana? Didengarkan berulang sampai you get the points, until you get the point. Sampai kamu mendapat poinnya apa, keywordnya apa. Begitu ya. Sama juga yang ketiga, listening juga. Listening ini kalian mendengar juga, tapi topiknya beda. Ayah dan anak juga masih ayah dan anak. Father and son, father and son, father and son. For the topic playing video games, untuk topik ketiga, topiknya bermain video games, apa yang ayah ungkapkan? Apa yang disimpulkan ayah? Ayah setuju atau tidak? Saya bilang di sini kesimpulannya bukan berarti ayah mengatakan agree atau ayah mengatakan disagree, tidak. Tetapi yang kamu bisa simpulkan dari pernyataan ayah itu dia setuju atau tidak. Berarti ini makna tersirat apa tersurat? Tersirat apa tersurat? Implisit apa eksplisit? Implisit ya, makna tersurat. Kalau tersirat itu, misalkan dia bilang begini, I agree, itu baru makna tersurat. Tapi tersirat. Tapi kalau makna tersurat berarti dia tidak dia nggak ngomong agree atau disagree, tapi kesimpulannya nanti seperti itu, ya. Dia akan mengucapkan sesuatu yang kesimpulannya antara lain dia setuju atau dia tidak setuju. Nanti kita putar audionya, kita akan putar videonya ya. Untuk listening saja. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Subhanallah, baik, pintar. Itu part 1 listening, saya akhiri di sini. Yang selanjutnya adalah part 2. Part 2 itu ada materi di PowerPoint. Ini saya ambil teksnya dari PowerPoint yang saya berikan ke kalian. Reading, membaca. Apa kegunaan reading? Reading itu kamu dari membaca, kamu mendapatkan informasi implisit atau informasi eksplisit. Informasi yang tersirat atau informasi yang tersurat. Nah, ini adalah sebuah personal letter, surat pribadi. Kemarin kan sudah tugas ya, tugasnya, tapi kemarin ada kelemahannya, masih banyak kelemahannya. Apa? Di situ saya minta suratnya itu kamu mengutarakan opini pribadi tentang sesuatu, atau kalian menanyai opini kepada teman di dalam surat. Tetapi hanya 40% saja dari semua siswa yang seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Masih tuntas KKM. Insya Allah masih tuntas
KKM. Meskipun di rapot nanti yang tugas dapat angka 80 sampai yang tugas dapat angka 78 sampai angka 88 itu nanti akan mendapatkan C, tapi tidak masalah, masih tuntas, masih naik ya. Yang nanti saya kasih remedi itu remedi dari semua keseluruhan ulangan, bukan remedi tugas. Tugas tidak ada remedi. Dari keseluruhan ulangan, siapa yang mendapat di bawah 80, itu saya beri tugas sendiri. Atau siapa yang belum mengerjakan salah satu atau beberapa ulangan, nanti akan saya beri tugas-tugasnya berupa proyek. Proyeknya apa? Rahasia. Ya. Proyeknya apa? Rahasia. Yang jelas itu untuk mengganti nilai. Nah, pertanyaan untuk reading ada di sini. Pertanyaan nomor 4, ini gampang semua. Where did Ridwan go for a vacation? Jawabannya harus, kalau ada did, berarti jawabannya harus verb 2. Go, verb 2-nya adalah went. Berarti jawabannya adalah Ridwan went, plip, 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 plip. Dijawab sendiri ya. Ridwan went for a vacation to titik, 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 titik. Nah, kalau question number 5 sama, kalau pertanyaannya ada did-nya, thing-nya diganti verb 2-nya thing adalah thought, T-H-O-U-G-H-T. Bagaimana pendapat Ridwan tentang objek wisata di situ? Nah, kalian boleh cari di sini jawabannya. Semua di reading pasti kalau pertanyaannya pasti ada yang di sini kalau itu pertanyaannya eksplisit atau tersirat. Kalau tersirat pasti ada di sini, tapi kalau tersurat kamu menganalisis sendiri, ya. Yang ketiga, yang ke nomor 6, what was the best part of this place? Ini berarti implisit ya. Ini implisit maksudnya menurut teks surat itu, manakah menurut Ridwan tempat yang paling bagus? Tempat yang paling bagus. Nah, sudah jelas kan? Kamu dapat keuntungan kalau ada soal, di sini ada readingnya, keuntungannya apa? Kamu boleh cari jawaban di sini. Oh, nomor 4 apa ya? Terus nomor 5 apa ya? Cari jawaban di sini. Yang kamu tidak boleh lakukan, kamu mengopi kalimat. Tidak boleh. Mengopi kalimat, misalkan, where did Ridwan go for a vacation? Terus kamu copy, I went to bla bla bla. Kan di situ yang cerita Ridwan. Dan pertanyaan ini kamu harus menceritakan ulang tentang Ridwan, bukan Ridwan yang bercerita, tapi kamu yang bercerita. Sekarang bercerita tentang Ridwan yang pergi ke suatu tempat. Nggak boleh I went to bla bla bla, nggak boleh. Itu ngeplek ya. Apa yang ngeblat atau jiplak atau plagiat, nggak boleh. Jawaban harus membuat sendiri. Kata-katanya harus membuat sendiri. Yang penting grammarnya bagus, vocabulary-nya lengkap. Siap? Selanjutnya, ini masih ada hubungan dengan soal reading tadi. Vocabulary, kosakata. Kosakata masih ada hubungannya sama teks ini. Tapi kalian boleh melihat Google untuk di sinonimnya, ya. What word has similar meaning or synonym to gorgeous? Kata apa yang mempunyai makna yang sama dengan gorgeous? Kamu pilih salah satu. Sudah ketemu itu jawabannya. Ini juga sama. Loh. Ini yang nomor 7 tadi nomor 8 ya, nomor 7. Kalau tadi similar berarti synonym, kalau opposite berarti antonim, perlawanan kata, lawan katanya, kebalikan. What words have opposite meaning or antonym to clean and neat? Jadi lawan katanya clean and neat itu apa di sini? Nah, bagaimana cara mencari sinonim sama antonim? Kamu boleh pergi ke, sebentar, saya kecilkan dulu.
Saya kecilkan dulu semuanya. Kamu boleh cari di Google. Namanya thesaurus.com. Nah, namanya thesaurus.com. Di sini kamu nanti enter, misalkan gorgeous. Sinonimnya gorgeous apa? Nanti di sini. Nah, di sini nanti keluar sinonimnya gorgeous apa? Mencari antonim, ini dipindah jadi antonim. Mana nih? Oh, ada kok biasanya. Antonim mana ya? Ada biasanya sinonim antonim itu lengkap. Gorgeous, coba gorgeous. Gorgeous. Cari definition aja. Cari di definition, langsung tanda loop, tanda Suryakanta. Ya, oke ya. Sudah selesai ya caranya. Baiklah, saya lanjutkan soal ke-8. Nah, sama. Soal ke-9 tentang apa? Soal ke-9 dan 10 itu kalian membenarkan kalimat yang salah. Yang mana kalimat yang salah? Di sini belum ada tandanya. Saya akan berikan tanda sekarang atau di soal ada tandanya. Kalimat yang salah, kamu cari dulu kata yang salah. Di sini kata yang salah, aduh. Loh. Kata yang salah itu ada dua. Nah, untuk grammar shop, verb 2, kalau shop kan kata benda tunggal. Kata benda tunggal to be-nya apa? To be kedua, to be past tense. Lalu ini sudah betul apa? Masih salah. Kalau tidak, kalau misalkan kamu bisa membenarkan satu saja, nanti masih dapat nilai. Tapi kalau dua-duanya kamu tidak bisa membenarkan, ya sudah, nilainya malah sedikit. Caranya mengerjakan, kamu tulis ulang seperti ini. The shop, bla 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 bla. Sampai di 8 AM. Kamu benarkan dari sini sampai sini. Ini juga begitu. Ya. Sama. Ini juga begitu. Di sini yang salah, saya beri clue. Tualah. Salah mana, Rek? Saya beri clue, yang salah itu to be-nya, to be past tense. Harusnya kalau turis ini, kalau so many, berarti dia kan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, to be past tense-nya harus apa? Kalau lebih dari satu, ini harus ada pembenaran juga. Turisnya di sini salah. Bentuk turisnya untuk jamak bagaimana? Biasanya kalau benda yang satu kan itu sendirian, nggak ada akhirannya. Nah, untuk benda jamak akhirannya apa? Nah, itu nanti kamu tulis kembali di bawah di LJ-nya. Di LJ-nya kamu tulis kembali. Apa yang ditulis kembali? Kalimat yang benar, yang tepat, gitu ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada? Belum ada, Pak. Ya, baiklah kalau belum ada. Syukur alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah. Siapa yang sudah mengerjakan di rumah? Yang sudah mulai buka-buka video, sudah mengulik-ulik soalnya, siapa angkat tangan? Angkat tangan, Pak. Masih. Saya Pak. Nah, Pak. jadi sudah paham kan ya? Sudah Paham, paham maksud apa kan gitu? Disuruh minta apa? Baiklah, waktunya sedikit ini saya ingin saya screen lagi, tapi untuk melihat videonya. Ya, enggak tahu bisa oh dari sini aja, stop share. Dari HP aja ya. Bentar. Oke, dari HP saja. Share. Oh iya ya, saya belum hostnya ya. Saya bukan hostnya. Baiklah, saya end dulu yang ini.
Saya kasihkan ini. Oke.